wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya hadirin muslimin kiram rahimakumullah, kita awali kajian kita di pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita kulkas saja nggih. Apa itu kulkas Isya? Kuliah ringkas mohon ya. Nah, biasanya kan 3 jam. Nah, ini cukup 5 jam. ya 10 menit. Ini sudah jam 7 kurang 10 menit nggih? Ya, mohon maaf Ustaz, baru selesai tadi ngisi kajian dan ini baru nyampe rumah. Enggak apa-apa ya? Maafkan Ustaz. Oke. Baik, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pagi ini Allah masih memberikan rahmat kepada kita, serta juga taufik inayahnya, ma'unahnya, sehingga Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk berthalabul ilmi, untuk mengumpulkan bekal dan prestasi terbaik di hadapan Allah Ta'ala. Dan kita juga bersalawat dan salam, semoga benar-benar Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pak santri yang mulia, kita hari ini sudah masuk pembahasan mengenai siapa saja baik perorangan maupun kaum yang tidak termasuk mendapatkan Ridhoan dari Allah. Dan kita sudah membahas kemarin 2. Pertama adalah iblis. Ya betul ya. Pertama kemarin kaum iblis. Yang kedua kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel. Nah gitu ya. Sebelum Bani Israel apa? Sudah 3 ya. Masih ingat nggak? Kita membahas Qabil nggak kemarin? Bahas ya. Jadi iblis, kemudian Qabil, kemudian Bani Israel. Nah sekarang sebagaimana Ustaz sampaikan yang lalu, sekarang kita akan bahas kaum yang benar-benar ini ya, Masya Allah ya, kaum yang diberkahi oleh Allah, begitu ya. Kaum yang diberkahi oleh Allah di awal-awalnya gitu ya. Tapi setelah itu hampir ini perbuatannya seperti Bani Israel, yaitu tidak bersyukur dan menentang Allah, begitu ya. Akhirnya menjadi kaum yang dilaknat oleh Allah, diazab oleh Allah Ta'ala, gitu ya. Nah itu, kaum itu ya, kaum yang Ustaz maksud itu adalah begitu ya, kaum Saba. Apa? Kaum Saba. Kaum apa? Saba. Ya, Saba ya. Jadi ada kaum disebut dengan kaum Saba, begitu ya. Siapa sih kaum Saba itu, gitu ya? Siapa mereka, begitu ya? Gitu ya. Mungkin kita awali dengan di mana Allah menceritakan kaum ini, gitu ya. Ternyata Allah menceritakan kaum ini ada dalam 2 surat. Ya. Pertama adalah surat Saba itu sendiri. Surat apa? Saba. Yang kedua adalah dalam surat An-Naml. Jadi ada 2 surat yang di situ Allah menceritakan tentang negeri Saba. Negeri Saba yang kemudian dalam Quran disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negeri yang dulu itu diberkahi dan menjadi negeri yang thayyibah. Baldatun thayyibah gitu ya. Baldah itu negeri,
atau sebuah tempat, thayyibah itu yang baik, diberkahi, wa rabbun ghafur, dan mendapatkan ampunan Allah. Itu dulu begitu. Apa itu? Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Siapa mereka? Begitu ya. Yang kemudian kita kenal dengan apa? Disebut dengan kaum Saba. Nah, gitu ya. Disebut dengan kaum apa? Kaum Saba. Baik ya. Nah, kita ingin belajar dari kisah-kisah itu ya. Sebagaimana perintah dari Allah, kita itu suruh apa? Ngambil pelajaran dari kisah-kisah kaum terdahulu. Nah, maksud pelajarannya apa? Kita harus tahu kenapa mereka dulu itu menjadi baldah thayyibah, kemudian warafun ghafur, dan penuh dengan ampunan dari Allah, kemudian menjadi negeri yang dihancurkan. Bahkan nanti dalam Quran itu ada kalimat dihancurkannya bagaimana kalimatnya? Dihancur dengan sehancur-hancurnya, begitu bahasa Qurannya. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, bahasa Qurannya itu. Ada bahasa dalam Quran, wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Allah kemudian menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya, begitu. Kemudian mereka jadi, di situ mereka jadi faja'alnahum ahadisan. Ahadisa itu menjadi buah bibir, menjadi omongan orang. Dulu negeri Sabak itu negeri yang hebat loh. Gara-gara ingkar sama Allah jadi begitu. Jadi omongan orang begitu. Faja'alnahum ahadisa, menjadi omongan orang, wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Kemudian Allah hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Nah, sebelum kita ayatnya apa sih dalam surat Saba ayat berapa? Dalam yang kedua An-Naml itu ayat berapa? Nah, sebelum itu sedikit Ustadz kasih gambaran ya tentang negeri Saba. Saba itu sebenarnya sebuah negeri yang hidup di daerah Yaman. Di daerah mana? Yaman. Sekarang namanya daerah Yaman ya. Di sini, di negeri Sabak ini, tanahnya subur sekali. Kemudian sampai hari ini di Yaman itu masih ada sisa-sisa keruntuhan, ya, sisa-sisa bekas keruntuhan kerajaan Sabak itu sampai sekarang masih ada, gitu ya. Nah, negeri Sabak itu, ya, negeri Sabak itu dalam sebuah penjelasan ya, dijelaskan oleh seorang ulama ahli tafsir namanya Ibnu Katsir, ya. Beliau ada informasi dari seorang ulama ahli sejarah namanya Abu Umar bin Abdul Bar. Beliau menegaskan bahwa Nabi SAW itu menjelaskan bahwa Sabak itu diambil dari nama seorang laki-laki dari golongan orang Arab. Ternyata ya. Jadi ada dua pendapat. Sabak itu siapa? Yang pertama, Sabak itu adalah bangsa Arab yang merupakan keturunan Nuh. Dari anaknya siapa? Nah, kalau apa namanya? Anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh itu ada berapa? 4. Ada empat ya. Kemudian yang ikut bersama kapalnya Nabi Nuh ada 3. Ada 3. Itu. Ada 3. Yang satu Kan'an tidak ikut, gitu ya. Kan'an tidak ikut. Nah, akhirnya meninggal ya. Meninggal. Nah, akhirnya asal muasal gitu ya, dari bangsa-bangsa di dunia ini ya dari 3 anaknya Nabi Nuh yang ikut siapa?
Yang ikut perahunya iya, yang Nabi ikut Nuh. kapal. Gitu. Kapalnya Nabi Nuh itu besar nggak sih? Sangat Besar. besar. Besar karena yang dak bawahnya aja kapal Nabi Nuh itu dimuati 1000 pasang hewan. 1000 pasang berarti 2000 hewan. Berarti 2000 ya. Ya. J. Nah, kemudian ketika siapa nama anaknya Nabi Nuh gitu ya. Yang kemudian apa namanya yang ikut bersama Nabi Nuh kemudian dari situ menjadi apa ya bahasanya menjadi awal peradaban umat manusia kan itu kan. Kalau banjir bandangnya itu kan memang ada dua pendapat para ulama itu. Pendapat pertama banjirnya itu di seluruh muka bumi ini, di seluruh muka bumi ini, tapi ada yang 2/3 begitu. Jadi Nabi Nuh itu yang ikut di kapalnya itu ada 3 putra dan 16 cucu, gitu ya? 3 putra 16 cucu. Iya, yang ikut di kapal itu, yang selamat masa gitu ya. Nah, kemudian 3 putra itu pertama adalah Sam bin Nuh. Nah, Sam bin Nuh inilah yang kemudian menjadi apa? Menjadi beranak pinak di negeri Jazirah Arabia. Dan ini menjadi apa? Kalau pendapat pertama kainan Sabak menjadi keturunan Sam ini menurunkan anak cucu yang kemudian namanya Sabak, negeri Sabak itu. Jadi negeri Sabak itu sekali lagi keturunan dari ini pendapat pertama ya, keturunan dari Nabi Nuh. Berarti Nabi Nuh ini yang datang ke Arab siapa keturunannya? Sam. Nah gitu ya. Itu ya Sam. Oke, kita sedikit biar kita punya pengetahuan yang ini ya. Tadi jadi kalau apa namanya Sam ya. Kalau Sam ini kemudian berkulit putih. Sam berkulit putih. putih Sam. Nah, ini kemudian mendiamin di Jazirah Arabia. Ya. Sampai kepada Eropa ya. Gitu ya. Sebelum ini kan berarti jauh sebelum ini ya, gitu ya. Sampai kepada kalau di Eropa itu kan sedikit berarti kita flashback kemarin siapa tentang Bani Israel ya. Iya, kita kayaknya harus ke situ sedikit boleh ya. Ya, tapi sudah jam 6 lewat ini. Enggak apa-apa, Ustaz. Oh, Lanjut, Ustaz. lanjut. Di kulkas. Jadi Sekarang minta ya. lagi. Oke, kita ini. Jadi Nabi Yakub, nah, akhirnya mau ngomong harus bicara Nabi Yakub nanti kalau dia bicara Sam ya. Kenapa gini? Jadi Nabi Yakub itu kan cucunya siapa? Cucunya Sam. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim itu punya anak, yang pertama Ishak, yang kedua Ismail. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Ya, jangan dibalik ya. Ismail dulu yang lahir, baru Ishak. Nah, kalau Ismail jelas ya, anak keturunannya yang jadi nabi cuma satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi apa? Khotamun Nabiyyin sekaligus imamun Nabiyyin wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Nah, sedangkan siapa tadi anak yang kedua? Ishak. Ishak itu punya anak dua. Siapa anak dua itu? Pertama adalah Israel. Yang kemudian nama tuanya Yakub. Israel ini nama kecil. Nama tuanya Yakub. Kemudian anak keduanya adalah nama kecilnya adalah Ish. Kemudian nama dewasanya Rum. Nah, ini. Nah, Yakub
Kemudian sama Rum ini kan sama-sama anak laki-laki, dan ternyata ini disebutkan dalam sejarah itu anak kembar, tapi sering berantem. Jadi Esa itu punya anak ini laki-laki sering berantem. Jadi kalau anak-anak kita sering berantem itu ada sunahnya. Nah, jadi kan kalau lebih dari satu kadang berantem nggak? Ya, kan. Pasti. Akhirnya sama Ishak dipisah. Yakub disuruh pergi ke negeri kakeknya. Kakeknya siapa? Negeri kakeknya siapa namanya? Nabi Ibrahim. Ibrahim itu dari mana? Negeri asalnya? Dari Irak. Nah, dari Irak. Sedangkan pergi ke Rum. Maka disebut Rum, yaitu negeri Romawi atau sekarang disebut Eropa. Jadi anak keturunannya Rum inilah yang tinggal di Eropa. Gitu ya. Berarti masih satu bibit ya Ustadz, cuman mencar-mencar aja ya. Iya. Iya kan memang aslinya semua itu ya dari Adam gitu ya. Sekarang setelah Adam meninggal kemudian Nuh, anak keturunan Nuh ya. Nah, kemudian tadi Yakub kemudian pergi ke Irak. Nah, di Irak itu masih ada saudara jauhnya. Jadi bahasanya adik. Ya, Ibrahim punya adik gitu ya. Ibrahim itu masih punya keluarga di Irak. Yakub berarti tinggal di salah satu saudaranya itu. Nah, saudaranya Ibrahim itu punya anak. Anak kedua yaitu anaknya perempuan kembar, Lia dan Rahel. Kemudian Yakub begitu datang melihat Rahel tertarik, kan ingin menikahi Rahel. Nah, kemudian sama bapaknya Rahel dan Lia ini mengatakan, kamu harus kerja dulu 5-10 tahun, kerja untukku 5-10 tahun baru nanti boleh nikah. Gitu kan? Berarti kisahnya seperti siapa? Musa waktu di So'aib di negeri Madian. Nah, setelah bekerja 5-10 tahun kemudian menikahlah. Tetapi bapaknya bilang, kamu nggak bisa sekarang menikah dengan Rahel. Kamu menikah dulu dengan kakaknya yaitu Lia. Padahal Yakub sukanya sama Rahel. Ya, tetapi kan Lia kan kakaknya belum nikah. Kan di situ ternyata tradisi yang hari ini dilakukan oleh orang-orang di Jawa khususnya itu ngikutin ini saudaranya Ibrahim ini. Kalau kakaknya belum menikah, adiknya belum boleh. Tidak boleh dilangkah. Ya gitu. Ternyata itu terjadi. Akhirnya ya udah menikahlah dengan Lia. Nah, setelah menikah dengan Lia, punya anak 6. Tetapi karena memang sudah terlanjur jatuh cintrongnya sama Rahel, ya akhirnya dia bikin proposal lagi. Kok ketawa sih, Nek? Akhirnya bikin proposal lagi kepada bapaknya. Ya sudah sekalian aku ingin menikah dengan Rahel. Kata bapaknya, kamu kerja dulu untukku 5-10 tahun. Betul. Kerja 5-10 tahun dan menikah dengan Rahel. Jadi dalam agama kita itu nggak boleh ya menikahi perempuan yang kakak adik atau satu nasab, itu nggak boleh. Tapi waktu itu belum ada ketentuan hukum gitu saat itu. Kalau di kita misalnya ada seorang laki-laki menikahi Bu Natewi kemudian sama adiknya Bu Natewi, itu nggak boleh dalam agama kita. Kakaknya menikahnya meninggal. Meninggal itu gimana? Kecuali kakaknya meninggal ya Ustaz. Tapi di desa saya Ustaz meninggal tuh. Terus turun ranjang katanya itu boleh apa enggak Ustaz? Ini jadi bahas itu loh. Ya udah aja Ustaz. Kalau di kampungku juga ada. Kalau ada turun ranjang. Iya.
punya anak lagi dua-duanya. meninggal itu kakaknya. Nah, itu kalau dalam agama kita nggak boleh, karena nanti akan ketemu gen atau DNA yang buruk. Nanti anaknya jadi generasi yang buruk. Oke, itu ada penjelasan di fikih ya. Nah, oke, kita ini dulu ya. Kita cut dulu itu ya. Ya, lanjut Ustaz. Lanjut dulu, Rahel. Akhirnya setelah kerja 50 tahun dinikahkan dengan Rahel. Kemudian Rahel punya akhirnya punya anak pertama Yusuf. Kemudian Bunyamin. Tapi ketika melahirkan kemudian meninggal. Tapi sebelum meninggal, Rahel itu punya budak perempuan. Nah, kemudian dia punya pesan, Bang, nikahin saja itu budakku Bang, katanya. Budak. Akhirnya nikah. Terus kemudian si Lia kan minta perhatian tuh. Nah, maksudnya dia itu pengen juga kan gitu. Akhirnya, Bang, jangan hanya budaknya si Rahel, itu budakku juga nikahin dong Bang, katanya. Itulah akhirnya si Yakub istrinya 4 itu maksudnya. Lia, Rahel sama 2 budak. Itu. Udah paham ya akhirnya kan? Paham Ustaz ya? Ya. Alah, kalau nggak belajar nggak ngerti Ustaz, Masya Allah. Iya, ini kalau nggak ngaji nggak ngerti tahu. Iya Ustaz, Masya Allah. Nah dari Lia 6 anak. Dari Rahel 2 anak. Dari 2 budak itu 4 anak. Jadi semuanya 12. Oke. Nah, kemudian sampai nanti dari keturunannya, dari anak keturunan, salah satu dari keturunan, berarti ini anaknya Lia ya, itu namanya Yahuda salah satunya. Maka kemudian melahirkan anak keturunan jadi nabi namanya Daud, kemudian Sulaiman. Sulaiman ada anak cucu yang jadi nabi, namanya adalah Zakaria. Zakaria punya saudara perempuan namanya Hana. Hana menikah dengan Imron. Kemudian lahir anak namanya Maryam yang diasuh oleh Zakaria. Kemudian Maryam punya anak namanya Isa. Sedangkan Zakaria punya anak namanya Yahya. Nah, Isa ini membawa, kalau kan berarti kan anak keturunannya Yahuda namanya kan Yahudi, kaum Yahudi, agamanya Yahudi. Nah, Isa datang untuk mendakwai mereka dengan membawa kitab yang berbeda dengan kitabnya Daud, gitu ya. Ya, Yahudi kan kitabnya kitab Daud itu ya. Nah, kemudian Isa mendakwai mereka, tapi mereka tidak mau. Karena menganggap kan sampai ada kan Yahudi itu mengakui bahwa yang anaknya Tuhan itu bukan Isa gitu ya. Tapi Uzair gitu ya. Nabi Uzair itu orang Yahudi meyakini anaknya Tuhan. Ya, terjadi pertentangan itu. Akhirnya Isa kemana dakwahnya? Ke Rum. Ke negeri Rum. Akhirnya banyak sekali orang Nasrani itu di Eropa. Itu gara-gara itu awalnya sebenarnya. Yang mau menerima dakwahnya Isa. Oke, paham sampai sini? Paham. Makanya kenapa Vatikan itu ada di Italia, di Rum namanya. Itu awalnya, walaupun yang tentunya kita tahu bahwa keasliannya ajaran yang sekarang tentunya dipertanyakan kan itu. Nah, oke, kembali ke soal. Nah, itulah Rum akhirnya itu kemudian yang menjadi dakwahnya Isa. Itu yang kaitannya dengan tadi, disinilah kemudian tadi ya kembali ke Nuh tadi gitu ya. Berarti kalau ke Eropa gitu ya. Kalau ke Eropa berarti kan kulitnya kulit putih ya. Ini adalah bangsanya Sam. Jadi dari Arab sampai Rum itu adalah anak keturunannya siapa? Sam bin Nuh. Dan Saba ini kulitnya putih-putih. Negeri Saba itu orangnya. Makanya kenapa ratunya diceritakan cantik dan putih, yaitu Ratu Balkis. Jadi kan ada yang kalau selain
selain kalau wanita itu gambarannya gimana sih? Jenengan wanita nih. Cantik dan putih. Terus ada apa lagi? Cantik, putih, hidungnya mancung, Iya, rambutnya itu sudah. Yang lainnya. Kalau hitam, hitam, keling ya orang. Putih mulus. ya, kalau itu, ya itu sudah, itu yang pertama ya. Kaitan dengan putih itu kayak gitu deh. Kalau yang lainnya? Bodinya bagus. Ya, Langsing. itu yang tadi, yang berarti yang ini, yang pertama. Yang kedua berarti kalau misalnya yang hitam orang nyebutnya apa? Yang sawo matang, bukan sawo busuk ya. Kulitnya. Ya, namanya ya coklat ya, merah keras. Inilah ini disebut dengan ini apanya? Keturunan dari yang kedua tadi. Keturunan dari Ham. Mohon maaf, Yafes. Anak kedua aja, Yafes. Yafes itu keturunannya adalah ini tidak hitam, tidak putih. Tidak putih. Oh, matang. Dan ya sawo apa tadi? Sawo matang. Ya, dan ketahuilah kita di Indonesia itu keturunannya kalau diurutkan dari Yafes. Yafes ini. Kan kita tidak hitam, tidak putih lah. Iya, Ustaz. Yang langsat sawo matang. Ya. Cuman ya. Dan yang ketiga adalah Ham. Ham ini anak keturunannya adalah oke. Yafes tadi termasuk ini ya, termasuk ini ya, negeri yang masyarakatnya kulitnya merah dan kecoklatan yang banyak jadi raja-raja. Sedangkan Ham itu ini di negeri yang kulit hitam itu mana? Afrika, Nigeria. Afrika. Ya, Negro bahasanya ya. Sudan juga. Nah, gitu ya. Nah, itu ya. Baik. Itu awal mula peradaban manusia setelah Nuh dari 3 anaknya ini. Ya, gitu ya, sudah cukup. Kemudian kita kembali ke Saba ya. Kembali ke Saba ya. Jadi Saba itu pendapat pertama tadi dari siapa? Ibnu Katsir dan juga seorang ahli sejarah namanya Abu Umar bin Abdul Bar, bahwa negeri Saba itu bangsa Arab yang merupakan keturunan Nuh. Berarti dari siapa tadi? Sam. Dari Sam bin Nuh ya, yang datang sebelum datangnya Ibrahim alaihissalam. Tetapi ada pendapat lain bahwa asal usul negeri Saba itu setelah Nabi Ibrahim datang. Berarti anak keturunannya siapa? Ismail alaihissalam. Itu dalam Sahih Bukhari itu disebutkan bahwa Nabi SAW itu suatu hari berjalan di antara kelompok yang sedang melakukan perlombaan panah. Kemudian Rasul bersabda, memanahlah wahai anak cucu Ismail, karena sungguh nenek moyang kalian adalah juga pemanah. Dan ternyata nenekmu yang jago panah itu adalah orang-orang dari Arab Yaman, dari negeri Sabak yang telah beriman. Nah, di Madinah, siapa anak keturunannya negeri Sabak? Namanya dari Ansor, dari kabilah Ansor, sukunya namanya Aus dan Khazraj. Gitu ya. Jadi ada dua pendapat ini ya. Ada 2 pendapat ini ya. Gitu ya. Jadi berdasarkan 2 pendapat ini, akhirnya kesimpulannya Sabak itu satu nama seorang diambil dari nama orang Arab. Yang kedua, mereka adalah negeri yang berasal dari Arab. Gitu ya. Walaupun di Indonesia ada seorang kiai yang kemudian mengadakan penelitian tentang Borobudur, kemudian dia menyimpulkan bahwa negeri Sabak itu di Wonosobo. Wana Sabak. Wana Sabak. Ya, Wana. Kenapa? Karena memang Sabak itu diapit di kiri kanannya ada Wana. Gitu. Wana itu hutan. Oke, nah sekarang ayo kita tutup pelajaran hari ini dengan baca Quran. Yuk, surat
Saba ayat 15 sampai 19. Ayo. Ayat 15 sampai 19. Ya. Ya, silakan. Mulai ayat 15 sampai 19. Sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini dah. Nalisabah fi maskanihim ayah dan jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa'arsalna alaihim saylal arini wa baddalnahum bi jannatan فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خضر وأثل وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خضر وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمين سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا يعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار syakur. Artinya, sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang paling baik atau nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon dan ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon as dan sebuah pohon sider. Kemudian kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami.
dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Allahumma arhamna bil Quran. Baik. Sepenutup ada penjelasan dari ini ya terkait dengan ayat ini ya. Ayat yang tadi cukup panjang ya. Jadi ternyata kaum Saba itu kaum yang ya spesial, kaum yang istimewa gitu. Kenapa kaum yang istimewa? Karena mereka mendapatkan nikmat kehidupan yang berlimpah. Mereka itu mendapatkan kehidupan yang lapang ya, dan menyenangkan. Tanah mereka subur, menumbuhkan berbagai macam tanaman, pohon dan buah-buahan, dan hasil panennya berlimpah gitu ya. Bahkan gitu ya, tidak hanya itu, mereka juga diberkahi dengan binatang ternak yang banyak. Kemudian mereka tinggal di sebuah lembah yang diapit oleh dua kawasan, dua hutan di kanan kirinya yang luas gitu ya. Nah, di mana setiap pagi para wanita pergi ke kebun dengan keranjang besar yang kosong di atas kepala mereka. Sore harinya mereka ya, keranjangnya udah penuh aneka buah-buahan gitu ya. Ya. Jadi negeri Sabah itu negeri yang subur makmur. Bahkan hawa dan udaranya begitu sejuk, segar, menyehatkan. Bahkan tidak ada satupun di sana itu, ya di dalam jelasan ulama itu ada binatang yang berbahaya. Jadi ular, kalajengking itu nggak nyaman hidup di daerah yang sejuk gitu, ini. Gitu. Bahkan gitu ya, di sana itu saking bersihnya udara di sana, ya. Ketika ada laki-laki berjalan keluar rumah dan misalnya pakaiannya ada kutu, maka kutu itu akan mati ketika dia keluar rumah. Gitu ya. Kebalikan sekarang ya. Di rumah bersih, begitu keluar kutunan. Gitu ya. Gitu ya. Bahkan ada penjelasan lagi ketika mereka itu mau melakukan safar atau perjalanan jauh, mereka nggak perlu berbekal. Kenapa? Karena bekal itu ada di sepanjang perjalanan mereka. Baik air minum yang bersih, buah-buahan, makanan itu tersedia. Jadi kemana-mana nggak perlu bawa koper yang isinya bekal. Karena tiap dia istirahat di mana, berhenti di mana saja tersedia makanan dan minuman untuk mereka. Gitu. Saking suburnya. Gitu ya. Tetapi ini kemudian mereka berpaling. Kemudian mereka berpaling. Nah, inilah, gitu ya. Maka kalau dalam kalimat tadi setelah berpaling gimana? Hancurkan sehancur-hancurnya. Betul sekali. Kemudian setelah mereka berpaling, yang terjadi adalah ya Allah hancurkan. Kalau bahasanya tadi gimana? Gimana? Dihancurkan yang sehancur-hancurnya. Ya, wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Allah hancurkan mereka dengan banjir, kemudian tanahnya lagi udah nggak subur. Kalau tumbuh, kalau ada tanamannya buah-buah pahit. Kemudian ada sedikit buah sidir atau buah apa? Pohon bidara. Gitu. Baik. Terus bagaimana penjelasan yang lain mengenai tentang Sabah? Nah, terus bagaimana di surat An-Naml itu di ayat berapa? Kita akan bahas tentang Sabah, negeri Sabah yang perlu diberkahi, kemudian menjadi mazzaqnahum kulla mumazzaq, ya. Kita akan ikuti setelah yang satu ini. Insyaallah kita lanjutkan di Sabtu pagi yang akan datang, insyaallah ya. Begitu Pak Santri ya. Sudah 1 jam. Ini sudah 1 jam kurang 20 menit. Kurang 2 menit. Ya, ya ini. Tapi karena sudah 6:30 ya, atau di sana 7:30 ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Insya Allah Sabtu depan kayaknya Ustaz ba'da subuh tidak
Kayaknya tidak ada jadwal ya untuk ngajar di masjid ya. Soalnya nanti kita mulai jam 5 ya, biar nanti maksimal ya. Yes, Ustaz. Ya Ustaz, terima kasih. Masya Allah lagi terus. Sami-sami. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga berkah barokah untuk semuanya. Amin. Amin ya Allah.